Kata dewata. Dewata atau dewa adalah satu istilah yang maknanya bisa makhluk para dewa. Siapakah makhluk para dewa itu? Makhluk para dewa adalah mereka makhluk-makhluk di alam-alam. Kedewatan, alam-alam yang mulia, yang berbahagia sekali, atau juga disebutkan sebagai makhluk-makhluk yang memiliki tingkatan kehidupan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain yang jenisnya sangat banyak dan mereka makhluk-makhluk yang menderita. Meskipun makhluk dewa atau dewata itu juga masih mengalami tumimbal lahir. Jadi bisa dimaknai adalah sebagai makhluk dewa atau sesosok dewa. Tapi dewa atau dewata juga bisa dimaknai sebagai kondisi batin yang luhur. Kondisi batin yang luhur itu juga bisa disebut sebagai batinnya para dewa. Jadi kalau seseorang memiliki batin yang luhur, yang di atas rata-rata dari orang-orang biasa, itu juga dikatakan sebagai batinnya para dewa. Bahkan bukan dewa-dewa biasa saja, tapi juga dewa-dewa yang di alam tinggi, sangat tinggi, yaitu makhluk Brahma. Karena itulah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang kita bahas, utusan para dewa, tinggal kita nanti memaknai bahwa ini adalah sebagai utusan dewa yang benar-benar dari alam dewata, atau ini juga merupakan isyarat yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti, yang bisa dilihat oleh mereka yang batinnya telah berkembang, orang yang batinnya luhur. Utusan dewata ada 3. Nah, saya sekarang mau memasuki uraian utusan dewata yang pertama. Tetapi apakah Bapak dan Ibu saudara sekalian pernah melihat di tengah-tengah kehidupan kita seseorang yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90, 100 tahun, ditandai mulai rambutnya terlihat warna perak. Rambutnya terlihat warna perak. Ini tanda yang sangat umum. Makanya ketika orang rambutnya mulai terlihat warna perak, sudah mulai berubah
Istilah yang sering Bapak Ibu dengar dari dunia hitam ke dunia putih, itu adalah tanda yang gampang sekali dilihat bahwa itu adalah ciri-cirinya. Lalu mulai keriput di muka, di matanya, apalagi ketika usianya sudah 70 tahun, badannya terasa mulai sering ngeluh, linu, pegel. Itulah kira-kira orang yang ditandai dengan ciri-ciri fisik, ciri-ciri juga indria-indrianya sudah berkurang, ingatannya sudah berkurang, badannya rapuh. Nah, inilah yang dipahami sebagai utusan pertama. Nah, ketika orang sudah tua seperti itu, mungkin juga ya tidak nyaman. Melakukan apa tidak nyaman. Tidur tidak nyaman. Duduk lama tidak nyaman. Berbaring juga tidak nyaman. Nah, orang kalau sudah tua seperti ini, apalagi sudah tua sekali, dan saya pernah menjumpai orang yang sudah tua, belum ada 100 ya, tahun. Yang 100 tahun saya pernah melihat juga. Ya. Ternyata sangat menderita sekali. Jadi dikatakan bahwa orang tua itu menderita itu memang terlihat. Ya. Kalau kita pernah melihat orang tua, itu menderita. Bahkan ada yang ya terus terang dia mengatakan kepada anaknya, dia bilang, saya mau mati saja. Saya mau mati saja. Bolak-balik ingin mati, tapi nggak mati-mati. Karena belum saatnya mati. Ya, tapi namanya orang tua karena menderita seperti itu. Nah, kalau orang sudah tua sekali seperti itu, dan tuanya ini betul-betul tua menderita, kalau ditanya, ya, kalau andai kata ada dewa yang bertanya, sudah setua ini, apa yang pernah dilakukan selama hidupnya? Apakah sudah pernah berbuat baik atau belum? Lakukan perbuatan baik atau belum? Nah, kalau kemudian orang tua seperti ini, ya, dia ya tidak merenungkan ketika masa-masa hidupnya melakukan perbuatan baik atau masa tuanya berbuat baik. Lalu barangkali berpikir akan berbuat baik. Akan berbuat baik ketika masa tua seperti itu. Tapi kan susah. Berbuat baik ketika masa tua dan hidupnya tinggal sisa-sisa itu susah. Tidak gampang. Karena mengurus badan jasmani saja yang dia punya itu ya begitu menderita. Ketika penderitaan kita yang dialami begitu berat, untuk berbuat baik ya tidak mudah. Maka orang tua seperti itu ya sulit berbuat kebaikan. Kalau dia ya terpikir merenungkan berbuat baik, ya dengan tindakan, ucapan, dan pikiran, ya barangkali ya merenungkan itu, dia merasa, aduh, sudah terlambat.
Sekalipun sebenarnya nggak ada terlambat, sekalipun masa tua, ya seperti itu bisa saja berbuat baik. Tetapi biasanya kalau orang sudah tua seperti itu, apalagi ya masa tuanya tidak diiringi dengan ya hal-hal baik yang pernah dilakukan di masa mudanya, ya, maka masa tua ini menjadi sangat menderita sekali. Karena sebenarnya apa yang dilakukan masa muda, kebiasaan masa mudanya, itu akan terbawa ketika seseorang itu mengalami masa tua, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Sehingga masa tua bukan berarti gampang berbuat baik, tidak mudah. Nah, ketika masa tua ini baru berpikir berbuat baik, ini menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga masa tuanya itu semakin menderita. Nah, ini adalah utusan yang pertama, di mana melihat masa tua, ya, bagi dirinya sendiri tidak gampang. Kita saja melihat orang lain yang mengalami masa tua, kita tidak bisa memahami juga. Dan kalau kita tidak merenungkan dari sekarang, bagaimana nanti ketika saya masa tua, seperti itu, dan apa yang saya lakukan ketika masa tua, barangkali ketika kita nanti masa tua datang, kita juga akan sama seperti orang yang pernah kita lihatnya itu menderita. Dan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu ya lebih sulit. Nah, tentunya kalau masa tua ini sulit untuk berbuat baik, ya sudah. Akhirnya dia mengalami masa tua yang menderita. Ya. Lalu bagaimana utusan yang kedua? Utusan dewata yang kedua adalah yang terlihat, Bapak Ibu sekalian, pernah melihat enggak? Seseorang yang sudah tua, usur, mengalami sakit, dia berbaring, diranjang, sakitnya parah, bahkan juga mesti harus kencing, ya harus buang air besar di tempat tidur, bahkan juga tidurnya beralaskan kotorannya sendiri, kan ada yang seperti itu. Nah, ketika seseorang mengalami sakit yang begitu parah dan macam-macam penyakit, dan biasanya datang ketika usia sudah tua. Nah, ketika masih muda, jasmani masih kuat, dan masih bisa mencerap makanan, artinya tubuh jasmaninya ini masih mendapatkan suplai makanan yang cukup, sehingga regenerasi sel-sel tubuh baik, ya ada penyakit mungkin bisa diatasi. Tapi kalau kita sudah semakin tua, dan penyakit itu kan bukan saja ya penyakit ketika masa tua, tapi penyakit di bawah sejak muda juga bisa, karena kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, tapi bagi kebanyakan orang, kalau masa tua sakit, sakitnya itu parah, sakitnya itu ya membuat ya menjadi menderita sekali, itu tidak gampang. Tidak gampang. Nah, karena itulah maka ya kita ini perlu memahami utusan yang kedua, utusan dewata yang kedua, yaitu sakit. Sakitnya orang lain, apalagi sakitnya diri kita sendiri. Kalau kita bisa, apalagi memahami sakitnya diri sendiri,
ya sakit ya sudah, karena memang ya semua orang akan mengalami sakit tanpa terkecuali. Di samping semua orang juga akan mengalami usia tua tanpa terkecuali. Usia tua dan sakit adalah satu warna daripada hidup yang dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, inilah untuk melihat dua hal ini saja. Utusan yang pertama usia tua, utusan yang kedua sakit karena penyakitan, ini tidak gampang. Banyak orang ya melihat usia tua itu tidak mudah. Ya. Sudah tua kadang-kadang merasa masih belum tua. Pikirannya masih muda terus, keinginannya masih muda terus. Tingkah lakunya mungkin ya kayak anak muda, kayak anak-anak, padahal sudah tua. Itu artinya orang tidak bisa melihat utusan yang pertama. Ya. Padahal sudah tua, tapi tidak tua juga. Ya, mentalnya tidak tua juga batinnya. Demikian juga ketika ya seseorang itu sakit, jadi ya tidak bisa memahami sakit karena ya tidak merenungkan sakit. Sehingga orang sakit biasanya sudah sakit fisik, sakit mental juga. Nggak gampang untuk melihat usia tua, demikian juga sakit. Nah, dua utusan ini aja, dua sudah nggak gampang. Dan kalau seseorang, utusan dua ini sudah datang kepada kita, tua dan sakit, dan kita ini terlambat untuk menyadari, terlambat untuk memahami ya, pesan, isyarat, dua utusan ini, maka sia-sia hidup kita. Ya. Sia-sia hidup kita. Ya, nanti kita hidup sekarang ini ya menderita, makin menderita, yaitu adalah akibatnya, ganjarannya. Ya. Ganjarannya. Karena apa? Ketika masa tua, kita lupa ya berbuat baik. Mungkin mudanya juga lupa berbuat baik. Ketika sakit, kita juga lupa atau lalai berbuat baik. Berbuat baik, baik melalui ucapan, tindakan, maupun pikiran. Nah, yang paling berat lagi adalah utusan yang ketiga. Utusan ketiga adalah ketika seseorang yang tadinya dari hidup, kemudian saatnya mengalami kesadaran ajal atau kematian dari alam ini, ya kematian tubuh jasmaninya, ya sering disebutkan kesadarannya yang lemah, atau kesadarannya yang ini sudah hilang, ya. Dan kesadarannya sudah berpindah ke alam lain, berarti sudah lahir, dan batas antara hidup dan mati ini kan sangat tipis sekali. Nah, tadi saya menyinggung, ya ada orang-orang yang pengen mati, atau orang yang mau mematikan orang, membunuh orang, padahal nggak usah dibunuh, nggak usah dimatikan, atau nggak usah ingin mati, satu saat juga pasti akan mati. Karena yang namanya ya hidup, di mana proses dialami tua, sakit, kematian pasti datang. Nah, kematian sehari, 2 hari, 3 hari, di mana tubuh jasmaninya
mulai ya mengalami pembusukan, ya. Tubuh jasmani kita ini kan kalau sudah mati gampang sekali busuknya, ya. Cepat membusuk dan cepat baunya karena digerogoti oleh ya belatung-belatung, ya. Cepat sekali prosesnya. Ya kecuali kalau dikremasi, tapi kalau dikubur, oh cepat sekali. 1-2 hari, seminggu sudah tubuh jasmani sudah membiru, kemudian juga sudah dimakan belatung-belatung. Nah itulah. Nah, kalau tubuh jasmani kita ini sudah tergeletak seperti benda yang tidak berarti lagi, apalagi membusuk, menjijikkan seperti itu, siapa yang mau coba? Ya. Dan kita bisa apa? Kita tidak bisa menyadari apa-apa. Ya, kita bukan apa-apa lagi. Siapapun juga, apakah seseorang itu ya lahir di keluarga bangsawan, pedagang, keluarga kaya, atau keluarga biasa, tetap saja ketika mati ya sudah, meninggal, tubuh jasmani juga hancur. Dan hancur akan kembali kepada asalnya. Yang zat padat kembali zat padat, yang zat cair kembali zat cair, yang angin kembali angin, gerak, yang api kembali ke api, sudah. Nah, kalau kita sudah meninggal, proses seperti itu kita tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi ketika kita masih hidup, sekalipun kita sudah tua, kita sakit, masih bisa merenungkan. Merenungkan apa? Ya, merenungkan. Kalau sudah tua, merenungkan, aku akan mengalami usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Akan merenungkan, aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi sakit. Merenungkan, aku akan menderita kematian. Dan aku belum mengatasi kematian. Jadi, kalau kita mengalami kematian, ya karena kita belum mengatasi kematian. Ya, dengan merenungkan itu, dengan kita melihat utusan yang ketiga, yaitu kematian, ya, yang akan terjadi satu saat, maka seseorang ini akan melihat kebenaran. Nah, karena itulah maka, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kan di dalam Dhamma kita sering dianjurkan, ya, dalam buku Parita, setiap kita di wihara supaya kita merenungkan jarak tambonghi, jarang anatito, biadi tamonghi, biading anatito, marana tamonghi, marana anatito. Aku akan menderita usia tua, belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Nah ini, menyadarkan kepada kita, agar supaya kita bisa melihat utusan dewata. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Agar supaya kita ini hidup dengan sewajarnya, agar supaya kita selalu bisa mengendalikan diri kita, agar supaya kita itu bisa selalu introspeksi diri kita. Memang kita siapa? Ya. Nah, kalau kita ini ya kurang merenungkan seperti itu, kita tidak bisa tahu diri kita itu siapa, nggak tahu. Ya kadang-kadang kita beranggapan diri kita, ya aku ini apa yang pandai, aku yang kaya, aku yang ya miskin, aku yang ya
menderita, aku yang bijaksana barangkali, macam-macam. Nah itu kan hanya anggapan, hanya pandangan. Sehingga kerap kali kalau itu ya tidak disadari maka kemudian menimbulkan keangkuhan, menimbulkan apa ya ketinggi hatian. Itulah yang membuat sesungguhnya kita sulit melihat utusan dewata. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ya itu bagaimana dengan ya metode bagaimana kehidupan kita sekarang. Nah, kita umumnya sekarang kan juga kadang lalai kita merenungkan bahwa kita ya akan mengalami usia tua dan belum mengatasi usia tua, akan mengalami sakit dan belum mengatasi sakit, akan mengalami kematian dan belum mengatasi kematian. Dan apa konsekuensinya kita ya supaya kita tidak nantinya ketika badan tubuh jasmani kita hancur, kita timbul lahir, kita tidak lahir di alam menderita. Ya, tentunya konsekuensinya mulai dari sekarang inilah dengan kita memahami 3 utusan, kita masih hidup, kita bisa memperbaiki diri dengan kita berbuat baik, berperilaku baik, lalu ucapannya yang baik, tindakan yang baik dan pikirannya yang baik-baik ya, sehingga kita hidupnya tidak akan sia-sia. Sekalipun kita usia tua, nanti sampai usia tua umurnya begitu panjang, kita tidak akan menderita karena kita hidupnya telah ya banyak berbuat baik, berbuat jasa. Demikian juga ketika sakit juga kita tidak akan ya menderita, ya semenderita orang yang tidak melakukan perbuatan baik selama hidupnya, apalagi kematian juga. Jadi sebenarnya yang perlu direnungkan bahwa ya hidup yang tidak pasti ini ya hendaknya kita jalani dengan penuh kebijaksanaan, mengisi hidupnya dengan ya perbuatan baik, timbunan jasa, sehingga kita akan berbahagia hidup sekarang maupun yang akan datang. Dhamma cari sukang seti asming loke parang hija. Dengan kita ya mempraktekkan dhamma ajaran Buddha, kita akan berbahagia di dunia ini maupun dunia berikutnya.